Ya kawan, kalau Pak Ganjar ya bilang Jawa Tengah lumbungnya porang, tetapi kalau di Madiun itu kampungnya porang. Jadi gini kawan, eh, satuan pemerintahan terendah di Indonesia adalah desa ya. Tetapi sebenarnya desa, kemudian kampung ya, kemudian dusun itu sebenarnya memiliki arti yang beda ya, tetapi pada umumnya orang lebih familiar ya ke desa atau kampung, itu lebih lebih familiar ya. Madiun merupakan kampung porang ya, karena kenapa saya berkata demikian, sebenarnya porang itu lebih awal ya, dari zaman kakek-kakek dulu ya hingga sekarang porang mulai dibudidaya sampai saat ini. Memang Madiun bisa dibilang awal ya, awal dari munculnya porang ya. Hampir mayoritas 80% ya, saya bilang 80% ini sudah berbudidaya porang ya. Dan sisanya yang 20% ini di kota, ini Madiun kota ya, Balirejo kemudian Sawahan ini ya. Ini cuma apa, mereka tidak budidaya kan. Dulu pernah Pak Dahlan Iskan ya, itu di tahun sekitar tahun 90-an pernah mempopulerkan ya, porang itu ke daerah Blora ya. Waktu itu beliau merencanakan program penanaman skala besar itu kerjasama dengan perhutani ya waktu itu. Kemudian mungkin karena belum banyak yang tahu manfaatnya, setahu saya menurut cerita sih kita belum tahu apa realnya ya, itu hanya cerita yang saya dapat ya. Dulu memang sekitar tahun 90-an pernah mempopulerkan di daerah Blora. Tetapi di sana bisa dibilang belum bisa maksimal ya, karena setelah habis bantuan bibit tadi, yang tidak tahu dari mana asal bibitnya, dan itu dikembangkan di sana, atau mungkin dari liar kemudian ditanam di sana ya. Tetapi hasilnya belum bisa masyarakat lebih banyak yang tahu. Artinya hanya sekelompok orang yang tahu dan bisa mempertahankan porang tadi. Lah akhirnya di daerah Madiun, tepatnya di daerah Saradan itu, saya tahu pertama kalinya di sana malahan ya. Kemudian di daerah kami sendiri itu sebenarnya hanya beberapa orang saja yang tahu, itu pun ngambilnya itu dari hutan ya, dari hutan, kemudian belum belum ngerti dibudidaya dan sebagainya itu ya. Kemudian lambat laun waktu itu juga saya keliling untuk jualan bibit porang itu, setengah kilo aja presentasinya ke petani itu dibutuhkan waktu 2 jam ya, ketika menjual bibit setengah kilo tadi, untuk meyakinkan para petani itu biar mereka eh, menanam ya, dengan harapan hasil panen nanti saya beli seperti itu. Dan akhirnya berkembang, kemudian sampai saat ini, hingga saat ini ya, itu sudah mulai banyak yang membudidayakan yang namanya porang ya. Dan sampai saat ini juga ya, masyarakat di daerah kami itu mayoritas ya, memang 90% itu sudah budidaya tanaman porang ya. Jadi kalau Pak Ganjar bilang Jawa Tengah lumbungnya porang, Madiun itu kampungnya porang ya. Karena
kampung itu luas ya, luas. Kemudian setiap dusun, setiap desa itu pasti ada lumbungnya. Lumbung ini artinya lumbung tempat untuk menyimpan. Kalau zaman dulu tempat untuk menyimpan padi. Ya, bisa dikatakan bahwa ini adalah ketahanan pangan ya. Lumbung sebagai ketahanan pangan dimulai dari pemerintahan yang paling rendah yaitu desa, kemudian sampai ke negara. Ya, karena porang di sini adalah merupakan kebutuhan pokok, walaupun di Indonesia belum kebutuhan pokok, tetapi di luar negeri merupakan kebutuhan pokok karena porang adalah substitusi ya, substitusi makanan pengganti ya, substitusi gandum dan berbagai bahan baku, substitusi bahan baku ya, untuk membuat olahan ya, berbagai aneka makanan. Jadi kebutuhan porang itu sangat besar ya, seperti itu. Ya, kita ajak keliling kawan untuk di kampung porang kampung kami. Jadi ini tanaman porang ya, milik warga atau petani yang dimana setiap lahan, setiap jengkal tanah itu tidak ada tanah yang kosong. Artinya semua ditanami porang ya, semua ditanami porang. Karena di desa kami adalah semua orang bisa paham ya tentang nilai yang luar biasa dari porang tadi ya. Jadi di daerah kami itu tidak lebay ya. Artinya mereka sudah bisa mengalihkan jumlah tanaman yang mereka tanam itu kelipatan dari jumlah batang tersebut ya. Intinya gini, kalau kita menanam banyak ya hasilnya juga banyak ya, seperti itu. Dan memang untuk tanah sendiri di daerah kami memang mahal kawan ya, karena dari porang ya, dari porang yang nilainya lumayan ya. Kita bisa lihat satu batang ini kalau dibongkar ini akan menghasilkan rata-rata 3 kilo. 3 kilo kalau dalam jumlah yang sangat banyak ya. Karena di daerah kami berbukitan ya. Dalam jumlah banyak itu akan menghasilkan cuan yang luar biasa ya. Jadi selain batang umbinya yang bawah itu dapat standarnya 2,5 kilo sampai 3 kilo, kemudian yang atasnya itu kita dapat katak atau dapat bibitnya lagi ya, untuk ditanam tahun berikutnya ya. Walaupun porang itu dari katak 2 musim, tetapi kalau nanamnya itu setiap tahun juga sama aja ya, itu kontinu ya, panennya itu kontinu setiap 6 bulan sekali. Jadi umbinya yang bawah dibongkar dijual, kataknya ditanam ini nanti 2 musim akan panen dah. Sementara untuk panen musim depan itu sudah ada umbi yang didapat dari katak di tahun sebelumnya ya, jadi kontinu. Jadi katak yang didapat dari pohon tadi itu bisa berkembang secara terus menerus ya. Karena saya pernah bilang untuk di porang kawan ya, untuk porang itu bibitnya hanya sekali, panennya berkali-kali. Artinya kalau kita nanam itu tidak kita jual kataknya, tetapi kita kembangkan sendiri sebagai indukan ya, itu akan terus kita setiap tahunnya kita panen gitu loh. Jadi kataknya yang atas nanti ditanam lagi untuk dipanen 2 musim lagi, di tahun kedepannya sudah panen karena dapat dari katak yang sebelumnya gitu loh, yang sebelumnya sudah ditanam. Jadi lahan itu tidak pernah nganggur dan setiap tahun atau setiap 6 bulan petani itu panen ya.
setiap 6 bulan dalam musim hujan maksudnya ya. Kalau kemarau ndak usah dihitung. Kalau kemarau itu kan ndak ada pertumbuhan ya, ndak ada pergerakan di dalam tanah, ndak usah dihitung ya. Jadi 6 bulan dari masa tanam ya. Jadi akan terus kawan, terus untuk memanen ya, setiap tahunnya akan memanen. Karena kalau kita fokus di satu komoditas ya, dan komoditas itu sudah pasti, pasarnya sudah ada ya, yang jelas kita tinggal apa yang dipikirkan petani. Kalau pasarnya sudah ada, bibitnya sudah ada, berarti tinggal perawatannya saja, dan tinggal kita kalikan jumlah tanaman tadi ya. Jadi kalau lahan misalkan terbatas ya, kita mungkin bisa sewa, kemudian bisa kerjasama sama perhutani, PTPN dan sebagainya, hutan-hutan yang milik negara itu juga bisa difungsikan ya di bawahnya, karena porang ini mampu hidup di bawah naungan ya, mampu hidup ya. Kalau maksimalnya tidak, tetapi kalau bisa hidup bisa ya, itu bisa. Jadi luas, mau ditanam di mana saja, di bekas sawah juga bisa, kemudian di ketinggian sampai mdpl 1000 juga bisa, kemudian di pinggir ya, di mdpl rendah sampai 17 mdpl pun porang itu masih bisa hidup ya, asalkan diimbangi dengan nutrisi, karena porang ini juga butuh nutrisi ya. Dan di daerah untuk lahan kami ya, lahan kami itu bahkan ada yang saking banyaknya, ada juga yang belum sempat ke pupuk juga ada, tapi sisa-sisa pupuk tahun lalu masih ada, jadi masih pertumbuhannya alhamdulillah juga sudah bagus ya, seperti itu ya. Kita langsung keliling ya, kita ajak keliling untuk seputaran di kampung kami ya, di Madiun. Jadi ini setiap lahan kawan itu ditanami porang ya, kecuali ada orangnya yang males ya, memang tidak ditanami, itu ada. Jadi mana-mana juga ada ya. Nah ini porang semua ini, porang semua ini. Nah ini dulu di area persawahan, sekarang sudah ditanami, berubah menjadi tanaman porang ya, yang dulu dibuat sawah ya, karena irigasinya itu kurang lancar, kemudian pengairannya maksudnya ya. Dan sawah kalau di desa itu terasiring ya, bentuknya terasiring ya, kayak tangga, dan itu sering longsor ya, maka dialihfungsikan untuk penanaman porang ya. Ini juga milik warga ya, milik petani. Dan ini bibit yang di semak ini nanti satu musim dibongkar kemudian dijarangkan ya. Tapi kalau penanam ya, ini dulu area persawahan ya, tapi sudah dialihfungsikan menjadi tanaman porang ya. Masih banyak yang belum tumbuh, jadi masih rebung ya, kuncup. Dan ini penanaman dari umbi ya, kita ambil dari jauh kawan ya, dari kejauhan, dan kita tidak perlu mendekat ya. Jadi hampir semua lahan ya di daerah kami itu ditanami porang. Hampir 95% ya memiliki lahan untuk porang ya. Ini karena
mereka sudah paham, sudah tahu tentang hasil dari porang tadi ya. Jadi lebih memilih budidaya porang ya daripada budidaya yang lain. Yuk kita naik dan kita akan berkeliling ya. Sebenarnya videonya itu panjang, tapi kita ambil sebagian aja ya. Nanti sebagian kita sambung di video selanjutnya ya. Ini dulu juga bekas sawah ditanami porang. Kita ambil videonya jaraknya sekitar 2 kilo ya dari lokasi. Sebenarnya di Madiun itu banyak kawan. Jadi ada beberapa wilayah ya. Ada beberapa wilayah yang kenapa Madiun saya bilang kampungnya porang ya. Memang mayoritas memang penghasil porang ya. Jadi mulai dari Saradan, kemudian Gemarang ya, kemudian Kare itu juga luas ya, kemudian daerah Dagangan ya, kemudian Bonsari itu dataran rendah tapi juga banyak yang nanam porang. Sebagian juga ada di Dolopo ya, kemudian Dolopo itu dataran, kemudian juga sebagian wilayah Wungu ya. Jadi terdiri dari beberapa kecamatan, tetapi hampir lebih dari 75%-nya ya, hampir 80%-nya adalah penghasil porang ya. Penghasil porang 80% lah ya. Yang 20% tidak termasuk karena perkotaan ya. Kalau di kota itu tidak ada yang nanam porang, tetapi di Madiun juga ada wali kotanya juga mendirikan perusahaan juga yang berbasis produk keturunan dari porang ya. Jadi bisa dibilang hampir di atas 80% ya. Ya, saya lebih senang disebut kampung porang ya, karena komoditas ini komoditas yang luar biasa dan merupakan kebutuhan pokok ya di dunia, walaupun di Indonesia belum menyebutnya kebutuhan pokok ya, karena di Indonesia kebutuhan pokoknya adalah beras ya, karena kita makan dari beras. Kalau di luar negeri, di daerah Eropa, dia tidak makan beras tetapi bentuk pasta atau mie tadi, kemudian roti-rotian ya, sosis dan sebagainya itu ya. Jadi yang dimakan setiap hari itu, nah itu diambil dari gandum. Sedangkan gandum, kita tahu gandum itu juga tinggi glutennya, yang gluten itu merupakan sumber dari diabetes, kemudian darah tinggi dan sebagainya, itu sumbernya dari situ. Sedangkan porang tidak mengandung gluten ya, atau free gluten ya, yang artinya sehat bila dikonsumsi. Makanya porang sebagai makanan substitusi atau makanan pengganti dari gandum tadi ya. Mungkin ini kawan, kita sambung di video lanjutannya. Ini kita sudah berkeliling kampung ya, kita tambahin nanti ke lokasi yang lebih tinggi lagi ya, tapi masih sambungannya video ini.
Jadi setiap daerah lahannya banyak.